Saat video ini dibuat, saham telekomunikasi ini banyak diburu sama investor, bahkan akumulasinya cukup besar. Jadi dari 3 saham telekomunikasi yaitu XL, Indosat sama Telkom, ini tuh diburu sama investor dan akumulasinya cukup besar. Dan terakhir ini volumenya cukup menarik. Gosipnya akan ada yang namanya frekuensi baru atau binding frekuensi baru di frekuensi 700. Penasaran seperti apa sahamnya dan pergerakannya? Yuk kita lihat simak videonya kali ini. Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini saya akan bahas mengenai 3 saham telekomunikasi. Jadi di video kali ini di saat video channel dibuat, jadi 3 saham telekomunikasi ini yaitu yang pertama adalah saham XL atau yang sekarang sudah merger dengan Smart. Jadi namanya ini adalah Smart XL gitu ya. Nah, Smart XL ini dia sudah naik hampir 17% saat 3 bulan dalam 1 bulan terakhir. Dan untuk saham Indosat, ini saham Indosat dalam 3 bulan terakhir atau dalam 1 bulan terakhir itu kenaikannya cukup lumayan, bahkan dalam 3 bulan terakhir ini naiknya hampir 11%. Dan yang paling menarik itu adalah saham Telkom, di mana saham Telkom ini kenaikannya dalam 3 bulan terakhir adalah di 24%. Jadi ini cukup besar kenaikannya dan ini menarik buat kita pantau di saham 3 telekomunikasi ini. Kenapa? Karena isunya itu adalah di bulan Oktober itu akan ada yang namanya apa namanya? Yang akan ada namanya bidding frekuensi. Jadi di mana dalam bulan Oktober ini akan ada bidding frekuensi oleh Kopinfo di mana frekuensi 700 atau band 700 itu akan dibidding atau akan dibagikan ke 3 operator ini gitu. Tapi ini masih dalam bentuk bidding, jadi belum tentu mungkin salah satu dari 3 operator ini yang akan mendapatkan saham yang mendapatkan frekuensi 700 ini. Jadi lelang frekuensi ini memang rencananya akan muncul di akhir tahun sehingga ketika frekuensinya itu mendapat lebih sehingga operator ini mempunyai yang namanya itu sumber daya frekuensi yang cukup besar gitu. Jadi kalau kita melihat di sini memang kalau kita ngelihat trendnya gitu ya, salah satunya ini adalah Telkom. Kalau kita ngelihatnya Telkom di Stockbit ya, kita lihat misalkan TLKM di sini sahamnya. Nah, saham Telkom ini memang sudah lama penurunan. Jadi kalau kita lihat ini penurunannya cukup jauh ya, cukup jauh penurunannya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini distribusinya lumayan cukup panjang dan ada akumulasi itu distribusi, tapi kita melihat di sini ada volume yang bagus dan adanya akumulasi oleh asing gitu ya. Ada akumulasinya oleh asing sehingga si saham ini pun jadi menarik menurut saya. Karena ketika dia sideways di daerah sini, ini sideways di area sini, ini saham bahkan ada yang akumulasi dan kemarin ini break dari resistnya sehingga ini bisa melebihi atau tembus resistnya sehingga kita bisa maksimalkan cuannya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman memantau saham telekomunikasi ini dan mungkin kalau udah join di grup Telegram gitu ya, kalau misalnya teman-teman pengen penasaran grup Telegram seperti apa, itu juga pernah saya spill di grup Telegram, di mana di grup Telegram itu saya infokan ada 3 saham telekomunikasi dan sebelum break itu juga sudah saya infokan di grup screening saham. Nah, jadi kalau kita melihat mana yang menarik dari 3 saham ini, mungkin teman-teman bisa nilai sendiri mana yang lebih menarik daripada XL, Indosat, ataupun Telkom. Teman-teman bisa menilai sendiri dan teman-teman bisa mencari titik entry-nya di mana yang lebih eh, yang lebih teman-teman suka itu yang mana gitu ya.
Telkom, ISAT, atau XL. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau ISAT kah di sini atau misalkan Telkom yang ini, yang Telkom atau misalkan yang XL. Nah, yang XL ini. Nah, yang XL ini. Jadi menurut teman-teman mana yang menarik? Kalau bagi saya XL sama Telkom ini chartnya hampir sama. Chartnya hampir sama ketika dia sideways dan dia ada akumulasi. XL pun juga sama. XL pun juga sama, jadi dia ada akumulasi yang cukup panjang gitu ya, akumulasi yang cukup panjang dan kalau kita lihat ini ada akumulasinya mulai dari tahun kemarin di akhir bulan, di akhir tahun. Dan sekarang dia break dan akhirnya dia kenaikannya dari sideways-nya itu di 2000 sekarang menyentuh hampir ke 3000. Jadi kalau kita lihat ini XL udah sampai berapa persen di sini hampir 30% gitu. Nah, di XL ini pun saya pegang barang, bahkan sebelum break saya sudah sounding ke grup alumni, di mana di grup alumni ini saya melihat bahwa ada akumulasi tinggi, akumulasi besar di saham XL dan di sini pernah saya sampaikan bahwa saya akan beli saat break. Jadi saya punya di daerah sini. Daerah sini, ini saya punya daerah sini. Nah, daerah sini ini saya beli di daerah sini dan kalau misalkan teman-teman melihat gitu ya, ini memang akumulasinya cukup panjang, cukup lama dan waktu sebelum merger pun sudah ada akumulasi, bahkan naiknya mungkin agak sedikit telat ketika setelah merger gitu. Jadi merger itu kan kalau nggak salah di bulan akhir tahun kemarin gitu ya akan ada merger XL sama Smart dan ketika merger memang akumulasinya cukup tinggi dan baru apa namanya baru break ketika dia tembus ketika akhir bulan kemarin, akhir bulan Juli dan di awal-awal Agustus ini dia mulai jalan gitu ya. Nah, eee, kalau teman-teman penasaran seperti apa kok bisa dapetin saham ini, teman-teman mungkin bisa lihat di link deskripsi, di situ ada modul di mana di situ teman-teman bisa akses ke sahammantul.com di mana nanti di sana teman-teman bisa belajar dengan kami, dengan saya mengenai modul, di saham mantul gitu ya. Jadi, saham mantul itu nanti teman-teman belajar mengenai screening, struktur price, momentum, lot sizing, setting auto, dan trend following. Nah, jadi, nanti bab pertama screening itulah yang akan dibahas gitu ya, di mana di grup screening itu teman-teman bisa mencari saham-saham yang menarik, bahkan mencari saham-saham yang akumulasi tinggi. Nah, sehingga saya dapatlah saham XL ini dengan menggunakan screening akumulasi itu. Dan ketika itu saya melihat strukturnya lagi sideways, nah mencari momentumnya dan akhirnya di situ saya pasang setting autonya sehingga saya tidak kehilangan momen di saham XL ini. Jadi ketika dia tembus resist di 2300 itu saya bisa dapetin sahamnya dan sampai sekarang ini masih pegang dan masih cuan. Seperti itu. Jadi menarik gitu ya. Excel ini mungkin ada beberapa kali corporate action. Yang pertama akuisisi atau merger, yang kedua itu ada pembagian dividen, yang ketiga nanti adanya pembagian frekuensi yang akan dilakukan oleh Kominfo dan ini menarik kenapa? Karena sumber daya frekuensi dari operator ini akan melimpah sehingga bandwidth-nya makin panjang dan kapasitinya makin besar sehingga apa? Ketika kapasiti makin besar, traffic-nya akan didapat lebih banyak lagi dan mendapatkan payload atau revenue yang cukup besar. Nah, bagi teman-teman mungkin mana yang menarik, bahkan di saham Telkom pun gitu, ini saya bukan pom-pom ya, ini bukan pom-pom, masa saya pom-pom saham Telkom gitu ya, tapi di saham Telkom pun di mana di grup alumni atau di grup screening itu saya pernah sounding juga bahwa Telkom saya akan beli di 2.900, bahkan di beberapa kesempatan pun juga saya akan sounding juga karena apa? Sama dia ada akumulasi juga, jadi memang di saham telekomunikasi ini sama-sama ada akumulasi di Indosat gitu ya, Indosat ada akumulasi, terus di saham XL juga ada akumulasi, di saham Telkom juga ada akumulasi. Ini berbarengan banget ada akumulasi di saham telekomunikasi, yaitu tadi ini mungkin ya, mungkin karena saya sendiri juga memang bergelut atau kerja di dunia telekomunikasi sehingga tahu gitu ya. Mungkin ini penyebabnya adalah adanya lelang frekuensi. Nah, dibarengin dengan data, dibarengin dengan pergerakan harga, dibarengin dengan volume yang menarik gitu ya. Jadi
eh, isu, data, dan aktual price-nya juga saling terhubung, di mana dari tiga pokok ini, tiga bagian ini saling saling mempunyai kesamaan sehingga apa? Sehingga saya beranikan diri untuk entry, beranikan diri untuk beli, tidak lagi babi bu ketika break langsung buy gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ikutan juga bukan bocoran kali ya, mungkin pengen ikutan juga mencari saham-saham yang akumulasi gitu ya. Jadi kan kalau ini ngelihat screeningnya walaupun memang eh, apa di belakangnya itu ada momentum pembukaan atau lelang frekuensi, tapi di balik itu ada data yang berbicara di mana datanya adalah adanya akumulasi di saham Telkom yang terjadi dari bulan Mei, terus adanya akumulasi saham XL yang terjadi di akhir tahun kemarin, dan juga ada akumulasi di saham ISAT itu di awal tahun ini. Sehingga dari sini saya melihat bahwa akumulasi dibarengin dengan akumulasi yang panjang, dibarengin dengan volume, dan dibarengin dengan isu, ini sangat menarik. Jadi kalau misalkan teman-teman gitu ya, buat para market maker itu kalau membeli saham tidak langsung sekaligus beli. Kenapa? Karena para market maker ini membeli saham, dia akan pelan-pelan dan waktunya cukup panjang, nggak akan langsung sekaligus beli. Karena apa? Karena kalau sekaligus beli, harganya akan goyang, harganya akan berubah. Sehingga para market ini supaya dapat harga yang mereka inginkan atau harga yang di bawah yang murah, mereka adalah akumulasinya cukup panjang. Terlihat dari sini saham Telkom itu akumulasinya berapa bulan, kita lihat saham Telkom akumulasinya berapa bulan, bahkan XL pun ini akumulasinya juga cukup panjang, itu hampir 6 bulan, dan ini juga ISAT, XL-nya akumulasinya cukup panjang 3 bulan. Jadi dari sini kita melihat bahwa market maker ini mengumpulkan barang tidak eh, tidak cukup dalam 1 hari 2 hari. Bahkan mereka akan cukup lama mengumpulkan barang sampai barangnya penuh. Ketika barangnya sudah terkumpul atau misalkan memang sudah target belinya sudah habis, maka dia akan menaikkan harganya. Dan kita sebagai retail ikut aja, ikut dalam memantau saham ini ketika memang dia break, kita menggunakan jurus auto dan tidak akan kehilangan momentum. Nah, kalau teman-teman sekali lagi kalau teman-teman pengen belajar gimana caranya auto buy dan teman-teman nggak mau kehilangan momentum, silahkan teman-teman masuk ke sahammantul.com. Jadi di web ini di sahammantul.com, di sahammantul.com ini teman-teman bisa belajar bagaimana yang namanya screening, bagaimana yang namanya melihat momentum, mencari momentum, dan juga melihat auto buy dan belajar auto buy dan auto sell. Di mana dengan belajar auto buy auto sell ini teman-teman tidak akan kehilangan momentum. Nah, itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini berguna. Tolong save video ini jika memang bermanfaat buat teman-teman dan tolong bagikan video ini buat teman-teman yang butuhkan. Semangat belajar, salam cuan teman-teman.